di berita-berita kalau Rafael Alun minta dibebaskan karena banyak berjasa kepada negara. Nah itu ada misinformasi di situ. Rafael Alun harus dibebaskan karena unsur pidana yang pidana yang dituduhkan tidak terbukti. Sedangkan kemudian kita lanjutkan dalam duplik, kenapa harus diperingan? Apabila memang harus dihukum, kita meminta kepada majelis alasan-alasan yang dapat meringankan. Nah, alasan meringankan salah satunya adalah karena Bapak Alun ini memang banyak berjasa kepada negara. Itu adalah fakta yang tidak bisa dinegasikan begitu saja menurut saya, karena memang ada bukti-bukti real yang memang kita sudah hadirkan kepada persidangan kalau Pak Alun mendapatkan penghargaan, Pak Alun pun tadi bikin batik truntum untuk di kantor pajaknya. Itu hal-hal yang tidak bisa dikesampingkan begitu saja. Pemirsa, pihak kuasa hukum Rafael Alun minta supaya kliennya dibebaskan dari tahanan dan harta yang disita juga dibebaskan. Apa dasarnya? Saya ingin bertanya ke Brian. Tuntutan ini memicu reaksi keras dari pegiat anti korupsi, jadi tuntutan yang disampaikan oleh kuasa hukum. Ya. Lalu apa dasarnya kuasa hukum meminta klien Anda atau Rafael Alun ini dibebaskan? Apakah ada hal yang memang secara fundamental tidak mampu dibuktikan JPU? Atau maaf, saya harus katakan, apakah ini sesuatu yang normatif dilakukan oleh kuasa hukum terhadap kliennya? Silakan, Brian. Terima kasih Pak Tian. Jadi mungkin memang itu kombinasi dari keduanya. Ya. Pertama, memang secara hukum kita melihat bahwa unsur yang dituduhkan terhadap Pak Alun di sini tidak terbukti. Uraian-uraian mengenai hal-hal yang tidak terbukti itu kita sudah sampaikan dalam pledoi kita dan dalam duplik kita. Okay? Yang saya perlu klarifikasi, memang banyak berita yang beredar ketika duplik kita disampaikan. Media-media itu mengutip hanya bagian ujung duplik kita, yaitu permohonan dari terdakwa. Permohonan terdakwa itu dalam konteks ini pertama dia memang meminta bebas. Tapi ketika dia sebut di berita-berita kalau Rafael Alun minta dibebaskan karena banyak berjasa kepada negara. Nah itu ada misinformasi di situ. Rafael Alun harus dibebaskan karena unsur pidana yang dituduhkan tidak terbukti. Sedangkan kemudian kita lanjutkan dalam duplik, kenapa harus diperingan? Apabila memang harus dihukum, kita meminta kepada majelis alasan-alasan yang dapat meringankan. Nah, alasan meringankan salah satunya adalah karena Bapak Alun ini memang banyak berjasa kepada negara. Itu adalah fakta yang tidak bisa dinegasikan begitu saja menurut saya, karena memang ada bukti-bukti real yang memang kita sudah hadirkan kepada persidangan kalau Pak Alun mendapatkan penghargaan, Pak Alun pun tadi bikin batik truntum untuk di kantor pajaknya. Itu hal-hal yang tidak bisa dikesampingkan begitu saja. Tapi itu tadi saya perlu klarifikasi, berita yang keburu beredar di media-media, seakan-akan alasan dibebaskannya karena berjasa kepada negara, bukan. Alasan dibebaskannya tadi karena unsur-unsur yang tindak pidana yang dituduhkan kepada beliau ini tidak terbukti. Coba kita kembali setback ya. Saya ingat ketika pertama kali dibawa ke publik melalui pemberitaan media, Ketua KPK pada saat itu Pak Firly mengatakan bahwa Rafael Alun menerima gratifikasi, jika saya tidak salah, tolong koreksi ya, 90.000 US dollar. Benar. Nah, ini sudah menjelang vonis. Pada saat sidang pembuktian bagaimana? Nah itu memang saya kalau track back ke belakang, pertama kali kasus ini satu sisi adalah mengenai kasus pertama yang mencuat adalah kasus yang berhubungan dengan anaknya. Lalu kemudian muncullah pernyataan dari Ketua KPK saat itu, kalau Rafael Alun ini dijadikan tersangka karena KPK menemukan adanya aliran dana. Betul. Saya ingat itu. 90.000 US dollar. 90.000 US dollar, jumlah yang sangat fantastis. Jadi itu alasan tersangkanya. Kita tunggu di proses pemeriksaan, dari penyidikan sampai penuntutan sampai persidangan, tidak ada bukti. Angka 90.000 US dollar. Bahkan tidak disebut. Bahkan bukan tidak perlu dibuktikan lagi, tidak pernah disebut. Itu sebagai dasar dakwaan. Kalau menerima 90.000 melalui konsultan pajak yang dimilikinya. Nah, ini menarik karena
Kalau konstruksi itu benar, ketika awal disebutkan oleh Ketua KPK saat itu, memang sekilas secara hukum ini pantas untuk dijadikan tersangka. Ya, kami akan buktikan bahwa itu ada. Saya masih Benar. gitu. Tapi tidak ada sampai sekarang. Yang ada hanya pengembangan, kemudian secara tiba-tiba gitu ya, semua aset yang orang-orang yang berhubungan dengan Pak Alun dari keluarga inti sampai keluarga kakak, adik, dan keluarga lainnya, semua disita. Oke, berarti telah terjadi penurunan nilai dari 90.000 ke nilai yang lebih kecil lagi di dakwaan. Justru ditinggikan sekali, jadi Justru jadi dinaikkan. besar sekali. 90.000-nya nggak disebut, tapi kemudian disebutkan gratifikasinya sampai puluhan miliar. Oh, dan tidak pernah satu kali pun ada ralat dari pimpinan KPK ya bahwa Tidak pernah ada larangan sama sekali. Iya, pada saat itu ya kita terbelalak dan pantaslah orang ini untuk Benar. ditangkap ya dan Iya. disuruh mempertanggungjawabkan. Jadi itulah yang memang kita dari sisi tim penasihat hukum di sini memiliki tantangannya adalah untuk melawan persepsi masyarakat. Tapi satu hal yang kami pegang teguh di sini adalah ini pembuktian hukum, ini proses hukum. Maka pembuktian yang kami lakukan adalah pembuktian melalui pengadilan yang kita percayakan kepada majelis hakim. Oke. Jadi itu fokus kita untuk membuktikan secara hukum bahwa memang apa yang dituduhkan ini tidak benar. Makanya kita pun melakukan langkah yang sangat usaha yang sangat tinggi, yaitu melakukan pembuktian terbalik dengan dokumen yang menurut kami sangat lengkap gitu untuk dilihat oleh majelis hakim untuk menjadi pertimbangannya dalam memutuskan perkara ini. Iya, iya. Di dokumen itu kita jelaskan semua asal usul dari harta Rafael Alun yang semuanya bisa bertanggungjawabkan. Bahwa Oke. memang pada akhirnya kalau KPK menuduhkan profil penghasilan tidak sama dengan aset yang dia miliki, kami bisa jelaskan. Oke, saya baca juga itu pernyataan dari tim kuasa hukum bahwa Rafael Alun ini adalah tipe orang yang punya catatan rapi tentang harta kekayaannya dan itu clear tidak pernah dipermasalahkan. Benar. Oke, tapi pertanyaan saya dan mungkin ini juga mewakili publik adalah soal ketidakwajaran. Pejabat level itu kok memiliki harta di LHKPN itu Jumlahnya fantastis. jumlahnya fantastis. Iya. Tidak sesuai dengan gaya hidup dan sebagainya. Apa tanggapan Anda? Oke, pertama LHKPN itu sudah pernah dilaporkan dari sejak tahun 2011. Sampai hingga persidangan ini sudah memasuki babak akhir, masih belum ada keberatan apapun terhadap LHKPN tersebut. Tidak ada diusut, tidak ada dicurigai, dan lain-lain. Itu sebetulnya dokumen hukum ya. Dokumen hukum. Yang LHKPN. lain itu adalah persepsi. Yes. Lalu Oke. aset yang di dalam LHKPN itu tidak ada yang bertambah. Jadi asetnya Pak Alun itu dari sejak dia melaporkan dalam LHKPN sampai sekarang tidak bertambah. Tapi memang nilainya naik karena apa? Karena Pak Alun itu ketika mengupdate LHKPN-nya tiap tahun, dia menuliskan nilai pasar saat itu. Sorry, ini yang properti mungkin ya. Properti. Kenaikan properti ya. Sehingga seakan-akan dari 2011 itu hartanya naik fantastis dengan jumlah yang sangat tinggi. Padahal Kan dia ada juga laporan otomotif kan. benar. Kalau otomotif pasti turun kan. Tanah-tanah ini memang Kalau Pak Alun ini tanah, bangunan, memang sukanya koleksi tanah. Hmm. Sama seperti ibunya saat itu. Hmm. Pada saat ibunya belum meninggal memang beliau ini suka investasi dalam bentuk tanah dan emas. Hmm. Nah, kalau value dalam LHKPN itu dibelikan yang dituliskan adalah nilai pasar, otomatis naik. Ya. Tapi bukan beliau beli tanah dengan harga semahal itu. Dia beli dulu, dia dari tahun 90 dia udah beli tanah harga 30 juta, 75 juta. Yang setelah tahun 2000-an itu berlipat-lipat nilainya. Nah, itu yang menjadi sumber masalah karena memang saya mengetahui kebanyakan itu melaporkan LHKPN itu menuliskan nilai perolehan, bukan nilai pasar saat itu. Oke, Jadi bedanya bisa. apa? Bedanya? Kalau nilai perolehan tidak bertambah, Pak. Oke. Jadi ketika dibeli 75 juta tahun 90, di LHKPN ditulis 75 juta nilai perolehan. Tapi Nah, kalau yang dia dicatatkan kalau yang Pak Alun tuliskan adalah nilai pasar saat itu. oh, jadi pasti bergerak ya. Otomatis bergerak dan pasti bertambah. Bapak tahu sendiri tanah Iya, harganya iya. memang naik gitu. Iya, Dan berapa kali booming kan dari sejak dia melakukan LHKPN itu ada berapa kali booming harga properti. Ya memang saya ngelihat bahwa entry point dari LHKPN ini bukan sesuatu yang lazim ya dilakukan oleh KPK. Biasanya karena OTT Benar. atau hal-hal yang memang
secara pembuktian itu tidak debatable seperti sekarang. Seperti itu. Jadi hingga ujung ini soal LHKPN ini tidak pernah dipersoalkan. Tidak pernah dipersoalkan ketika didaftarkan ya. Yang persoalkan di sini adalah pihak jaksa penuntut umum dari KPK. Dia lihat profil penghasilan tidak wajar nih dengan aset. Gitu. Nah kemudian itu pula yang kita soroti. Kenapa hal ini menjadi dasar gratifikasi? Itu kan dua hal yang berbeda kan. Gratifikasi harus ada pembuktiannya sendiri. Gratifikasi adalah pemberian. Iya, iya. Dan ada penerimaan uang. Ada yang memberi, ada yang menerima. Ada yang menerima. Dan pemberian itu harus berhubungan dengan jabatannya. Dan bertentangan dengan kewajiban atau tugasnya. Dalam pembuktian persidangan, tidak ada fakta persidangan yang dapat ditunjukkan oleh jaksa penuntut umum bahwa memang ada pemberian ini dimaksudkan supaya Pak Alun melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban dan tugasnya. Hanya semata-mata karena ada transaksi jual beli tanah dengan wajib pajak. Bayangkan Pak, kita semua di sini wajib pajak. Semua perusahaan yang melakukan transaksi pasti wajib pajak. Masa seorang pegawai negeri kalau mendapatkan uang atau melakukan transaksi dengan wajib pajak, terutama orang dari Dirjen Pajak, maka itu dianggap gratifikasi Pak. Itu kan sesuatu yang kalau menurut kami itu dipaksakan. Baik Brian, sebenarnya soal gratifikasi ini kan saya masih ingat juga ada statement dari kejaksaan pada saat dakwaan bahwa klien Anda ini menerima dengan beserta istrinya. Jadi istrinya pun turut serta menerima gratifikasi. Kalau tidak salah di kantor konsultan pajak yang juga sama. Benar. Penjelasan seperti apa? Jadi konstruksi dari JPU di sini adalah istri dari Pak Alun itu adalah komisaris di PT Arme pada sebelum tahun 2006. Oke. Kantor konsultan pajak itu memberikan jasa-jasa pajak terkait pajak. Bukan melulu penyidikan atau pemeriksaan. Bahkan ada pembuatan SPT, bahkan ada hal-hal administratif lainnya. Karena Ibu Erni di situ menjadi komisaris, gaji yang diterima dianggap gratifikasi, Pak. Padahal membuka usaha itu ranahnya adalah sanksi administratif dari periodenya bagaimana? Periode tahunnya bagaimana? Periode tahunnya ini sebelum Pak Alun merupakan pemegang saham, merupakan salah satu pemegang saham dari PT Arme. Di tahun? Sampai tahun 2006. Sementara yang dituduhkan? Sementara yang dituduhkan ini sampai tahun 2011. Nah, Pak Alun dengan istrinya itu sudah keluar dari tahun 2006. Dan itu ada buktinya? Ada buktinya. Alasannya itu memang ada salah satu direktur PT Arme yang merupakan, yang di persidangan sudah dihadirkan, yang sekarang sekarang bekerja di KPK. Saat itu mereka memang sengaja keluar karena mereka merasa mereka harus keluar di situ karena ada kasus Gayus waktu itu. Kita akan teruskan di segmen berikut ya, Brian ya. Pemirsa, Jak Forum akan kembali setelah pesan-pesan berikut.